Robotika merupakan bidang interdisipliner yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan robot. Bidang ini merupakan hasil penerapan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, ilmu elektro, ilmu material, dan ilmu mekanika untuk menciptakan sistem mekanis yang dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, robotika telah menjadi salah satu bidang yang paling dinamis dan penting dalam perkembangan masyarakat modern. Surakarta sebagai salah satu kota modern memiliki tujuan mengembangkan teknologi maju dengan salah satu programnya yaitu Solo Technopark. Melalui pendidikan formal, program pengajaran iptek di bidang robotika juga mulai digalakan. Salah satunya di MAN 1 Surakarta. Dengan visi membentuk generasi muslim yang taat moderat, kompeten di bidang ilmu-ilmu keislaman, sains dan teknologi, memiliki prestasi yang unggul dan mendunia, terampil dan berinovasi mengembangkan ICT life skill, serta berwawasan lingkungan dan ramah anak. Dengan salah satu bentuk realisasi pengembangan prestasi siswa, yaitu melalui kompetisi robotika. Demi menunjang program peningkatan prestasi non-akademik siswa, tim pengaman UV dan dosen teknik mesin membuat program pengajaran dasar robotika di MAN 1 Surakarta. Dengan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu desain manufaktur, elektronik dan desain PCB, serta programming. Siswa dapat bebas memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, ketercapaian program diukur dari tingkat kepahaman siswa terhadap program kelas yang dijalankan selama 5 minggu, dengan hasil sebagai berikut. Kami sangat mengharap dan kami sangat mendukung dengan adanya kemitraan. Salah satunya dari Fakultas Teknik UNS yang mana terus memberi bimbingan, baik bimbingan secara teoritis maupun bimbingan praktis. Dan anak-anak kita tentunya juga akan kita dorong agar selalu semangat sehingga anak-anak kita dalam mengikuti bimbingan-bimbingan itu juga menjadikan match dengan Fakultas Teknik dari UNS sehingga akan menghasilkan output yang sangat diharapkan. Kemudian yang terakhir, harapan ke depan tentunya MAN 1 Surakarta tetap ingin membranding dari sisi robot. Kami berharap agar anak-anak kami bisa ikut berpartisipasi di bidang robot di panggung internasional, sehingga kami mengharapkan info-info lomba, event-event lomba yang setingkat internasional di berbagai negara, dan kita akan mensupport anak-anak kita mempersiapkan diri dan tentunya dibantu oleh mitra kerja kami, sehingga anak-anak kami bisa membranding MAN 1 Surakarta yang punya semboyan atau punya tagline madrasahnya para juara atau madrasahnya sang juara. Ini MAN 1 Surakarta dan tagline-nya madrasah bermutu, berprestasi dan mendunia. Nah, mendunianya itu ditunjukkan selain alumninya juga bisa kuliah di berbagai negara, tidak hanya di Timur Tengah saja, tapi di Eropa, di Asia juga ada, tapi juga punya prestasi khususnya di bidang robotik di kancah internasional. Untuk perkembangan iptek di Indonesia, terutama di MAN 1 Surakarta ini, sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun kita masih membutuhkan beberapa dukungan dari beberapa pihak untuk lebih bisa mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu guru maupun siswa dalam menyambut Society 5.0. Tanggapan dari sekolah sangat mendukung, apalagi untuk robotika merupakan salah satu branding dari madrasah untuk mewujudkan atau untuk memunculkan sumber daya manusia baik siswa maupun guru yang tentunya memiliki kompetensi di bidang teknologi yang berdaya saing unggul dan mampu mengimbangi atau melebihi sumber daya manusia di
SMA maupun di SMK? Menurut saya itu sangat penting, tapi terkadang banyak siswa itu yang merasa itu sebagai hal yang kurang penting. Kebanyakan itu biasanya anak-anak SMP itu berpikir kalau hal itu tidak terlalu penting karena mereka mungkin tidak terlalu ingin untuk memiliki sifat-sifat yang kompetitif seperti itulah. Tapi menurut saya itu penting karena hal itu dapat sebagai patokan, sebagai nilai untuk siswa itu sendiri, apakah dirinya itu sudah mampu ataukah sudah memiliki skill yang mumpuni dan dapat berkompetisi, mungkin dapat lebih baik dari teman-temannya. Jadi saya pikir meningkatkan prestasi itu penting untuk siswa. Sangat penting karena itu menunjang keberlangsungan kita selanjutnya, kita bisa masuk ke universitas selanjutnya, nanti kerjanya gimana, itu kan juga butuh prestasi kita. Peningkatan prestasi yang perlu kita garis bawahi bagaimana siswa dapat berkembang. Dan menurut saya peningkatan prestasi ini sangat penting karena dapat menggolongkan siswa menjadi lebih baik lagi, baik di akademik maupun di non-akademik. Materi sangat asik, menyenangkan, mas-masnya juga ngajarnya enak, terus kitanya juga paham, terus dibuat enjoy lah, jadi kita bisa paham sama materinya gitu. Itu ada 5 kali kelas, jadi kayak dari dasar-dasarnya sampai belajar sensor warna itu seru dan asik dan menyenangkan. Tanggapan programming, ya, di kelas programming sendiri menurut saya pribadi itu banyak hal-hal baru yang sangat-sangat menantang bagi saya untuk coba dan sangat-sangat asik juga. Karena di sekolah sendiri itu kan masih terbatas, mungkin masih sampai ke HTML saja, ke yang bahkan dasar-dasar. Jadi setelah mengikuti kelas programming ini, saya merasa kalau diri saya itu tertantang lagi bahwa masih banyak hal yang perlu saya kuasai di kelas programming ini. Materi dalam kelas menurut saya sudah sangat baik karena saya juga sendiri merasakan bahwa saya ikut kelas manufaktur benar-benar kayak saya ikut dalam merancang suatu hal yang itu luar biasa banget. Saya bisa merancang onderdil lah, bagian-bagian yang itu bagian penting dan saya juga bersyukur bisa belajar di kelas manufaktur. Hal yang dapat kita garis bawahi antara sebelum dan juga setelah kelas adalah bagaimana siswa dapat berproses menjadi lebih baik lagi. Dari yang sebelumnya belum mengetahui apa itu PCB, apa itu pemrograman, dan lain sebagainya. Setelah mengikuti kelas, siswa dapat mengetahui dan juga dapat mempelajari serta mengaplikasikan terkait materi-materi yang telah disampaikan. Dan setelah adanya program, mungkin sebelumnya saya yang tidak ada soft skill sama sekali tentang desain dan manufaktur, setelah adanya kelas dapat menguasai sedikit-sedikit tentang materi tersebut. Sebelum saya mengikuti kelas ini, mungkin ya kami belum mengetahui apa itu programming dan sebagainya dan cara mengaplikasikan software-software tersebut. Nah, setelah mengikuti program ini, kelas ini, kami mengetahui apa itu software-softwarenya dan juga cara pengaplikasiannya. Saya harap ini dapat berlangsung terus karena ini dapat memberikan benefit yang sangat besar bagi siswa-siswa SMA. Karena mungkin jika ada yang ingin masuk ke kelas informatika ke depannya di mungkin universitas mana itu, ini dapat menjadi bekal awal dan semoga mereka tidak kaget lah pada saat di universitas nantinya. Harapan saya tentang keberlanjutan program, mungkin program ini dapat dilanjut lagi karena program ini dapat menambah soft skill dari masing-masing siswa dan mungkin dapat membantu mereka setelah keluar dari mana nanti agar bisa mencapai masa depan mereka atau mimpi mereka masing-masing. Ya semoga kelas-kelas manufaktur gak cuma manufaktur tapi programming dan juga PCB mungkin bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi suatu terobosan lagi agar inovasi-inovasi kapal dan pesawat bisa lebih berkembang lagi. Ya semoga, saya berharap mas-masnya bisa kesini lagi, bisa mengajar, bisa memberi ilmu yang lebih banyak lagi tentang programming, khususnya karena saya ikut programming. Nah walaupun mas-masnya tidak bisa kesini lagi karena saya juga kelas 12, semoga saya bisa nyusul mas-masnya di UNS ya mas, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrianingsih dari program studi teknik mesin.
Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan kepada LPPM UNS yang telah menerima usulan proposal kami untuk PKM dengan judul penguatan prestasi non-akademik siswa MAN 1 Surakarta melalui program pelatihan dalam kelas tutorial robotika di bidang unmanned vehicle. Nah, sebagai syarat dari laporan luaran kami, ini akan kami sampaikan gambaran bagaimana kami telah melaksanakan program PKM ini sebagai dasar untuk laporan kemajuan kami. Jadi sebagai gambaran dalam pelaksanaan PKM di MAN 1 Surakarta ini, kami telah melakukan program pelatihan dasar robotika, di mana program pelatihan dasar robotika ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu di bidang desain, manufaktur, elektronis, dan desain PCB dan juga programming. Dan untuk pelatihan dasar di awal ini telah diikuti oleh 80-an siswa-siswi dari kelas boarding. Dan selama pelatihan dasar dilaksanakan workshop selama 5 kali pertemuan dari teori hingga berakhir dengan pembuatan proyek sederhana. Nah, selanjutnya nanti untuk penerima manfaat, siswa-siswa diharapkan dapat menyerap ilmu dengan baik sehingga nanti dapat mengikuti dan menyelesaikan workshop sehingga bisa dapat atau bisa menambahkan skill robotika dalam menunjang peningkatan prestasi siswa. Nah, selanjutnya kegiatan ini juga akan kita evaluasi bersama dengan pihak sekolah dan rencana tahap lanjut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi. Untuk sejauh ini itu yang telah kami lakukan, sedangkan untuk tahap selanjutnya nanti masih ada beberapa tahapan, yaitu bagaimana siswa-siswa ini mampu menerapkan hasil workshop secara mandiri, sehingga nanti mungkin ada beberapa siswa-siswi yang dapat memanfaatkan untuk mengikuti kompetisi yang akan juga selalu kami pantau secara bertahap. Demikian untuk laporan kemajuan sejauh ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada WNS, terutama LPPM yang telah menerima proposal kami, dan diharapkan nanti ke depannya atau rencana selanjutnya ini akan berjalan lancar.